Panjang preferensi tarif Generalized System of Preference atau GSP kepada Indonesia disambut baik oleh pelaku usaha. Hal itu diharapkan dapat mempererat kerjasama bisnis antar kedua negara dan meningkatkan investasi di Indonesia. Pelaku usaha menyambut positif perpanjangan status Indonesia sebagai penerima Generalized System of Preference atau GSP oleh pemerintah Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum Kadin, Beni Sutrisno mengatakan perpanjangan kebijakan keringanan biaya masuk atau GSP dapat menjaga daya saing produk Indonesia di Amerika Serikat. Beni menjelaskan GSP merupakan keringanan yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada importir yang mendatangkan barang sehingga importir tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk tarif biaya masuk. Tentu GSP ini adalah merupakan satu fasilitas masuk ke Amerika, tentu ini yang menentukan si pembelinya lagi, ya. Manakala ada beberapa negara ASEAN yang GSP-nya belum diperpanjang, malah mungkin dihapus. Nah ini sebetulnya pasar yang sudah dedicated gitu ya. Nah, tinggal kita memanfaatkan, dan kita juga belum tahu, saya sendiri aja belum tahu berapa nilai GSP yang diberikan Amerika kepada kita. Nanti Pak Wijayanto bisa jelaskan. Karena GSP ini bentuknya berbentuk nilai uang, dan sistemnya first come first serve. Siapa yang ngambil duluan, nanti barangkali belum sampai akhir tahun udah habis itu nilai GSP itu, bisa terjadi itu. Nah, tapi di tahun 2019 memang tidak habis nilai GSP itu. Hal senada dikemukakan oleh Atase Perdagangan Indonesia di Amerika Serikat, Wijayanto, yang mengatakan bahwa pelaku usaha Indonesia sudah terbukti dapat memanfaatkan GSP dengan baik sehingga daya saing produk tetap terjaga. Pasalnya, selama pandemi COVID-19 saja, ekspor GSP Indonesia mencapai 2,18 miliar US dollar atau meningkat 12,7% secara year on year. Ia menjelaskan, Amerika Serikat merupakan negara dengan daya beli yang tinggi, dilihat dari GDP per kapitanya yang mencapai 65.000 US dollar, sehingga pemberian GSP merupakan kesempatan yang besar bagi pelaku usaha Indonesia. Selama pandemik ini, ekspor GSP kita sekitar, kalau kita lihat dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Beni, dari sekitar 3.700 pos tarif itu kita sudah mampu untuk menggunakan utilisasinya tersebut itu sudah mencapai 2,18 miliar US dollar atau ini meningkat 12,7% ya year on year dibanding tahun sebelumnya. Jadi memang terlihat bahwa para pelaku usaha kita ini mampu memanfaatkan dengan sangat baik manfaat dari GSP ini bagi peningkatan atau daya saing kita di Amerika Serikat. Saat ini untuk posisi pemanfaat dan GSP untuk produk-produk kita terutama adalah antara lain produk jewelry itu totalnya mencapai 354 juta US dollar atau meningkat sekitar 24%. Kemudian juga produk matras itu sekitar 286 juta US dollar atau meningkat 197%. Produk plywood itu juga meningkat 172% dengan nilai 186 juta. Kemudian juga produk plastik itu sekitar nilainya 108 juta US dollar atau meningkat 25%, dan produk-produk kimia itu mencapai angka 107 juta US dollar atau meningkat 33%. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah peluang yang cukup besar kepada para pelaku usaha. Selama ini hanya 20,4% dari 3.572 pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP yang telah menggunakan tarif 0% ke pasar Amerika Serikat. Mayoritas dari pos tarif yang mendapatkan GSP merupakan usaha kecil menengah atau UKM seperti usaha perhiasan, kayu lapis, tas, dan lainnya. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai prosedur pemberian GSP kepada pelaku UMKM sehingga pemanfaatan GSP dapat dilakukan secara maksimal selagi ada kesempatan.